Baiklah, para siswa, marilah kita lanjutkan pelajaran kita berikutnya, yaitu mengenai alat-alat optik. Kalau pertemuan kemarin mengenai mata, alat optik tentang mata, kita hari ini adalah membahas tentang loop. Ya, mata udah kemarin, kemudian mikroskop, teropong. Ya, hari ini kita membaca loop. Nah, ini melihat dengan loop. Ini ada dua. Pada waktu yang pertama ini melihat langsung, melihat objeknya adalah daun, misalkan daun kecil. Orang bisa melihat dengan jelas kalau dia berada pada jarak baca normal. Jarak baca normalnya berapa? Yaitu untuk orang dewasa normal 25 cm. 25 cm ini disebut dengan punktum proksimum. Punktum proksimum. Apa itu punktum proksimum? Yaitu jarak terdekat dengan mata yang dapat terlihat dengan jelas. Kalau dia digeser ke sini 20, 18, 15 ini tidak kelihatan, burem. Ya, terjelas pertama yaitu pada titik 25 cm. Ini yang disebut dengan jarak titik dekat atau punktum proksimum. Ya, atau disebut dengan SN, nanti diberi simbol SN. Jarak ini nanti diberi simbol dengan SN. Nah, bagaimana dengan melihat dengan menggunakan loop? Nah, ini berarti ini loopnya. Loopnya adalah berupa lensa cembung. Sebenarnya ini matanya, ini benda yang kita amati. Nah, kemudian benda yang kita amati itu nanti akan dibawa ke baca titik noma yaitu 25 cm. Jadi ini lebih maju lagi ke mata kita tapi harus dengan bantuan loop atau kaca pembesar. Jadi ini cara menggunakan loop yang benar, berarti bendanya lebih dekat ke mata, ya, berada di bawah 25 cm. Misalkan 20 cm atau 15 cm, kemudian pakai loop. Nah, nanti akan kelihatan perbesaran maksimumnya, dan perbesaran maksimumnya itu perbesarannya itu ada di baca normal, titik baca normal bayangannya, ya, bayangannya dibawa ke baca normal seperti ini. Kalau ini tanpa menggunakan loop, kalau ini dengan menggunakan loop, ya. Kita lanjutkan, ini cara melihat dengan loop. Nah, loop juga merupakan lensa cembung. Lensa cembung itu sifatnya mengumpulkan sinar. Ini sinar yang datang dari matahari masuk ke lensa cembung, akan dikumpulkan pada satu titik. Titiknya itu disebut titik api. Nah, titik api ini bisa membakar kertas tisu. Ya, ini nanti akan kebakar. Kita lanjutkan, loop atau kaca pembesar itu apa? Terdiri dari sebuah lensa cembung. Jadi loop itu sebenarnya adalah sebuah lensa cembung. Ya. Kemudian gunanya untuk apa? Melihat benda-benda yang kecil agar terlihat lebih besar. Biasanya ini digunakan oleh tukang jam, ya, tukang reparasi elektronik untuk melihat jalur-jalur PCB. Nah, itu untuk lebih jelasnya diperbesar jalurnya menggunakan loop atau kaca pembesar yang terbuat dari lensa cembung. Nah, untuk melihat benda dengan loop ada dua cara. Bagaimana cara meletakkan benda agar mendapatkan pembesaran yang sesuai. Ya. Jadi ada dua cara menggunakan loop, yaitu cara yang pertama, benda diletakkan di antara O dan F. O titik pusat lensa dan F adalah fokus, akan mendapatkan pembesaran yang maksimum. Jadi ini besarnya maksimum. Tetapi mata cepat lelah karena lensa berakomodasi maksimum. Apa itu berakomodasi? Berakomodasi berarti lensanya mencembungkan, ototnya bekerja. Ototnya bekerja berkontraksi sehingga lensa mata kita mencembung, dan itu karena berkontraksi ada batas waktunya. Kalau terlalu lama capek, ya, capek, ya, tepat lelah, ya, ini maksimum. Ini paling banter ya 2 menit atau 3 menit, ya, itu kalau benda di antara O dan, tapi perbesarannya maksimum. Cara yang kedua,
yaitu dengan benda diletakkan di titik fokus dari lensa tersebut. Perbesarannya kurang maksimum, tetapi mata tidak cepat lelah. Ya, mengapa? Karena mata tidak berakomodasi. Mengapa tidak berakomodasi? Karena bayangannya jauh tak terhingga. Jauh tak terhingga, tapi masih kelihatan jelas. Cocok untuk pengamatan yang lama. Jadi kalau kalian mengamati misalkan daun-daunan itu supaya itu bisa pengamatan lama, maka daunnya diletakkan pada titik fokus dari loop atau lensa cembung yang kita pakai. Ya. Untuk mata tidak berakomodasi, maka tidak berakomodasi, maka perbesarannya adalah minimum. Perbesarannya yang paling kecil, tapi tahan lama. Ya. Dirumuskan, rumusnya adalah SN. SN itu adalah jarak baca normal. Kalau orang dewasa normal adalah 25 cm. Kemudian dibagi dengan jarak fokus. Jarak fokus dari lensa yang kita gunakan atau loop yang kita gunakan. Nah, ini cara perbesaran yang kita peroleh. Perbesaran yang kita peroleh dirumuskan dengan jarak baca normal dibagi jarak fokus. Ya. Itu untuk mata tidak berakomodasi dan tidak cepat lelah. Bendanya diletakkan di titik fokus. Ya, ini rumusnya dihafalkan. Ini perbesaran loop mata tak berakomodasi. Kemudian perbesaran lensa untuk mata berakomodasi maksimum. Ya, ini dirumuskan. Rumusnya adalah M di sini mak. Jadi artinya perbesaran maksimumnya sama dengan SN sama jarak baca normal dibagi fokus, kemudian ditambahkan dengan angka 1. Nah, ini ada angka satunya. Ya, jadi dengan beda yang tadi, kalau enggak berakomodasi maka angka satunya hilang. Kalau berakomodasi maksimum ditambah 1. Ya, SN titik dekat atau punktum proksimum atau jarak titik dekat. Apa itu titik dekat? Yaitu titik terdekat benda mulai bisa terlihat dengan jelas. F jarak fokus loop, M perbesaran bayangan. Ya. Contoh, lensa dengan kekuatan sebesar 50 dioptri digunakan untuk mengamati benda yang berukuran 2 mili. Tentukan perbesaran loop untuk mata berakomodasi maksimum. Berarti kalau perbesaran mata berakomodasi maksimum, rumusnya yang ini. M maksimum sama dengan SN plus F ditambah 1. Yang B, perbesaran loop untuk mata tak berakomodasi. Untuk tidak berakomodasi berarti tinggal dihilangkan satunya ini. Jadi SN per F saja. Nah, yang C tinggi bayangan untuk mata berakomodasi. Nah, tinggi bayangan atau besar bayang nanti pakai rumus perbesaran. Ya, diketahui KO atau bendanya besarnya 2 mili, P itu kekuatan lensanya 50 dioptri, maka F-nya berapa? Nah, ini mencari F dulu. Ya, kemarin sudah diajarkan kalau P sama dengan 50 dioptri mencari fokusnya, maka rumus mencari jarak fokus, F-nya kan rumusnya P1 per F. Satunya ini diumpamakan 6. F-nya ini 3. Ini berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kalau ditanyakan 3, berarti 6 dibagi 2. Berarti F sama dengan 1 dibagi P. Nah, ini rumusnya berubah. Mencari jarak fokus berarti 1 per P. Ulang lagi ya. Misalkan ini 6, ini 3, ini 2. 2 adalah 6 dibagi 3. Kalau ditanyakan 3, berarti 6 dibagi 2. 6-nya 1, 2-nya P. Ini cara merubah rumus. Ya, sehingga F-nya 1, kemudian dibagi P-nya diganti dengan 50. 1 dibagi 50. Satuannya adalah meter. Jadi kalau pakai rumus ini F-nya perjanjiannya harus dalam meter.
Jadi jarak fokusnya 1/50 meter. Kalau ini jadikan senti, masih ingat nggak 1 meter ada berapa senti? Nah, 1 meter ada 100 senti. Sehingga kalau ini jadikan senti dikalikan 100. Sehingga F-nya adalah 1/50 dikalikan 100 cm. 1/50 kali 100 ada berapa sih? 100 dibagi 5 ada 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi 2 cm. 1/50 meter itu sama dengan 2 cm. Itu jarak fokusnya. Jadi jarak fokusnya adalah 2 cm. Nah, ini kalau menggunakan rumus P sama dengan 1/F. Tapi kemarin juga diajarkan cara mencari yang lebih cepat, singkat, yaitu dengan rumus ini. Ini cara yang pertama, pakai rumus ini. Cara yang kedua ada cara yang paling cepat, cara singkat, yaitu F. Kalau mencari F, tinggal 100 dibagi dioptri kekuatannya. Tapi satuannya harus dalam senti, ini rumusnya. Jadi nanti kalau kami ingin cari yang cepat, kalau sudah diketahui kekuatan lensanya, mencari fokusnya, tinggal 100 dibagi P, berarti 100 dibagi 50. 100 dibagi 50 berapa? Nah ini, F sama dengan 100 tapi ini satuannya harus dalam senti, langsung ke senti ya ini ya. 100 per P, tapi harus dalam senti. Nah, sehingga 2 senti. Sama kan? Ya. Silakan mana yang paling gampang menurut kalian, pakai rumus yang atas ini atau yang bawah ini. Kalau ingin cepat yaitu pakai rumus yang bawah. Kalau udah diketahui kekuatan lensanya, maka fokusnya tinggal 100 dibagi kekuatan lensa tapi dalam sentimeter. Berarti kalau 50, 100 dibagi 50, oh fokusnya adalah 2 cm. Ya. Kemudian perbesaran untuk mata berakomodasi maksimum. Perbesaran loop untuk mata berakomodasi maksimum. Rumusnya tadi adalah Mmax sama dengan Sn dibagi jarak fokus, kemudian ditambah 1. Ini rumus perbesaran loop untuk mata berakomodasi maksimum. Ya. Sehingga Sn-nya tadi jarak baca normalnya adalah 25 cm, F-nya adalah tadi sudah dicari 2 cm, maka ditambahkan 1. 25 dibagi 2 adalah 12,5. 12,5 tambah 1 berapa? Iya, jadi 13,5. Ya, ini jadi berapa perbesaran loop pada saat mata berakomodasi maksimum? Perbesarannya adalah 13,5 kali. Diperbesar 13,5 kali. Ya. Itu cara mencari perbesaran maksimum pada loop. Kemudian untuk mata tidak berakomodasi, rumusnya kemarin adalah M minimum itu jarak baca normal dibagi fokus, itu aja, nggak usah pakai 1 di sini. Sehingga Sn-nya diganti 25, fokusnya 2, 25 dibagi 2 sama dengan 12,5 kali. Jadi kalau tidak berakomodasi diperbesar 12,5 kali, kalau berakomodasi maksimum 12,5 ditambah 1 menjadi 13,5. Jadi bisa pakai rumus ini, bisa pakai rumus yang tadi ya, 13,5. Terus ditanyakan tinggi bayangan untuk mata tak berakomodasi. Kalau untuk mata tak berakomodasi, berarti perbesaran yang dipakai adalah perbesaran minimum sebesar 12,5. Kemarin udah diajari bahwa perbesaran itu menggunakan rumus HI, yaitu HI sama dengan M kali HO. M itu kan HI per HO. Kalau tanyakan HI berarti M kali HO. M-nya 12,5 kali HO-nya 2 mili, sehingga bayangannya nampak 25 mili. Benda aslinya 2 mili, begitu dilihat dengan menggunakan loop tanpa berakomodasi, nampak seolah-olah 25
mili karena diperbesar 12,5 kali. Ya, itu kita lanjutkan itu untuk loop ya. Kemudian bagaimana lukisan pembentukan bayangan pada loop? Itu kan ada dua, tadi pada mata tidak berakomodasi dan mata berakomodasi maksimum. Untuk mata berakomodasi maksimum, benda berada antara titik O dan F. Nah, dari lensa, loop itu adalah lensa cembung. Jadi kemarin sudah diajarin cara bikin lensa cembung, garis lurus, kemudian tegak lurus, ini sebagai lensanya diberi tanda plus, kemudian diukur jarak-jaraknya harus sama, kalau ini 2, 2, 2, nah lihatnya dari mana? Kalau matanya lihat dari sini, berarti bendanya ada di sini. Kalau untuk mata berakomodasi maksimum, berarti antara O dan F. Ya. O dan F, ini salah ini ya. Ini harusnya bukan 2, ini harusnya F, 2-nya ada di sini. Ini salah ya, tertukar ya. Jadi nanti betulkan cara gambarnya ini benar. Ini O, ini F1, ini baru 2F1. Ini O, ini F2, di sini 2F2. Jadi benda antara O dan F di sini. Berdiri kan benda. Nah, kemudian menggunakan 2 sinar istimewa dari 3. Kemarin udah diajarin sinar istimewa yang dipakai adalah sinar. Nah, ini sinar yang berapa? Sinar datang sejajar sumbu utama dibelokkan atau dibiaskan menuju titik fokus. Dari sini ditarik garis ke sini. Jadi ini sejajar, diukur dulu ini misalkan 1 cm, ini diukur 1 cm, dititik, pakai penggaris, dihubungkan seret, kasih tanda panah. Terus dari sini dengan sini dikasih dihubungkan seret pakai penggaris sehingga hasilnya seperti ini. Ini adalah sinar datang, ini adalah sinar bias. Ya. Kemudian kalau ini diperpanjang, maka ke belakang putus-putus diperpanjangnya. Ya. Terus gunakan sinar yang paling gampang, sinar yang ketiga, yaitu sinar yang melewati pusat lensa. Itu tidak dibiaskan tapi dibablaskan. Nah, seperti ini. Tidak dibiaskan tapi diteruskan lurus. Kalau ini diperpanjang ke belakang, nah perpotongan dengan sinar bias. Nah, tempat perpotongan inilah letak bayangannya. Ditarik tegak lurus terhadap sumbu utama sehingga diperoleh seperti ini. Nah, inilah bayangannya. Kalau seperti ini bayangannya nyata apa maya? Nah, karena ini hasil perpotongan perpanjangan sinar bias, maka menghasilkan bayangan maya atau semu. Ya, atau karena benda dengan bayangan ada dalam satu pihak, maka disebut bayangan maya atau semu. Ya, tegak dan ukurannya menjadi lebih besar. Jadi sifat bayangannya adalah maya atau semu. Mengapa maya semu? Karena hasil perpotongan perpanjangan sinar bias. Tegak, ini kepalanya sama-sama di atas, diperbesar karena ini bendanya, ini bayangannya lebih besar. Karena tujuan menggunakan loop adalah untuk memperbesar bayangan. Nah, ini kalau ini matanya ada di sini, maka yang benda di sini akan nampak lebih besar di sini. Ya, karena diperbesar 13,5 kali tadi yang depan ya, yang diperbesar maksimum. Itu cara meletakkan antara O dan F. Ya, bendanya ini daunnya, ini loopnya. Nah, matamu melihat dari sini. Ini dipegang loopnya, kemudian dekatkan dengan loopnya, dilihat mata akan mendapatkan yang tadinya kecil nampak lebih besar. Bayangan yang nampak olehmu adalah bayangan maya atau semu, tegak dan diperbesar. Kemudian untuk mata tidak berakomodasi, bagaimana menuliskan? Untuk mata tidak berakomodasi, lensanya tidak berakomodasi, benda yang diamati diletakkan pas di titik fokus dari lensa ini. Nah, ini gambar yang benar ini ya. F2, 2F2-nya di sini ya. Yang tadi salah dibetulkan ya. Nah, maka benda letaknya di sini. Nah, benda kalau di F, maka bagaimana pembentukan bayangannya?
menggunakan sama tadi, sinar datang sejajar sumbu utama, dibelokkan atau dibiaskan. Oh, ini langsung itu. Nah, dibelokkan, dibiaskan menuju titik fokus. Kalau yang melewati pusat lensa tidak dibelokkan tapi diluruskan. Kalau ini sama-sama diperpanjang, nah perhatikan, diperpanjang ke belakang, ke depan, ini karena sejajar seperti rel kereta api, di ujung sono nggak akan ketemu, di ujung sono nggak ketemu. Tapi bayangannya ada nan jauh tak terhingga seperti bintang-bintang di langit, tapi kelihatan. Dan ini benda ini nampak lebih besar di sononya, di jauh tak terhingga itu. Nah, besarnya berapa? Tadi rumusnya besarnya, perbesarannya M sama dengan SN dibagi F. Jarak baca normal dibagi jarak fokus dari lensa ini. Jarak fokusnya. Jarak baca normal. Nah, itu perbesarannya. Nah, berapa besarnya bayangan? Tinggal dikalikan M-nya kali tinggi bendanya. Ya, ini pada penggunaan pada loop. Nah, bayang yang dihasilkan tadi maya tegak dan diperbesar. Nah, latihan. Nah, ini latihan ini kamu kerjakan di buku latihan dulu, nanti baru dipindahkan di GF, nanti akan dinilai. Ya, cara mengerjakannya sama dengan contohnya, kamu pelajari contohnya, baru kemudian kamu kerjakan ABC. Kalau perlu digambar ya gambarnya. Ya, untuk melatih kalian. Selamat bekerja, semoga menjadi sukses. Anak yang rajin mengerjakan menjadi anak yang pintar dan sukses. Kita lanjutkan kamera. Nah, kamera. Kamera ini fungsinya, tadi loop ya, loop sudah selesai ya. Loop sudah selesai. Kita lanjutkan dengan kamera atau alat potret. Alat potret zaman sekarang cukup menggunakan HP. Terus kemudian hasil rekamannya sudah ada di HP yang lebih canggih. Tapi beberapa tahun yang lalu alat potretnya tidak menggunakan HP, ada alat khusus. Nah, seperti ini bentuknya. Terdiri dari lensa. Lensanya mana? Ini lensa. Nah, ini lensanya. Berupa lensa cembung. Apa fungsinya? Berfungsi untuk membentuk bayangan nyata terbalik diperkecil pada film. Kalau di HP disimpan di memori, kalian yang lahir generasi belakangan tidak melihat ini. Nah, yang lahir tahun sebelum kamu, ini untuk merekam gambar ini direkam dulu di dalam film. Nah, ini filmnya. Jadi orang ini oleh lensa cembung ini dibikin nempel pada film, ya namanya film positif, ya bayangannya nyata, terbalik, dan diperkecil. Jadi di film itu kepalanya di bawah, orangnya ini di atas, di filmnya nanti kepalanya di bawah. Ya, lensa. Jadi lensa tugasnya adalah membuat bayangan nyata terbalik diperkecil pada film. Kemudian diafragma. Nah, ini diafragma itu lubang. Lubang untuk masuknya cahaya. Jadi kalau ingin cahayanya terang, maka ini diperbesar lubangnya. Ini tergantung dari cahaya. Digunakan potretnya itu malam hari atau siang hari. Kalau malam hari yang gelap, maka ini lubangnya diperbesar. Maka di sini gunanya untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang akan masuk ke dalam film. Kalau di siang hari yang terang ini bisa dikecilkan. Ya, makanya ini namanya diafragma. Ini kalau pakai ini dengan cara diputar-putar ya, diputar-putar atau dilebarkan. Nah, terus kemudian shutter. Nah, shutter ini berfungsi untuk jalan masuk cahaya, sama juga ini untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya. Nah, kalau ini jadi si film ini masih ada pintunya. Pintunya ini belum terbuka kalau belum dipencet shutternya. Begitu dibuka maka akan membuka sekejap, klep, langsung tutup kembali. Kalau membuka terus maka kebakar ini rekamannya ini nggak jelas. Kalau dicuci nanti tidak kelihatan. Jadi begitu buka sekali, setelah buka sekali, seper 25 detik, buka, klep, langsung nutup otomatis dengan sendirinya. Itu namanya shutter. Berfungsi jalan masuk cahaya ke film. Jika shutter itu ditekan, lubang terbuka sekejap, langsung otomatis menutup kembali. Terekam, terus kemudian dia geser ke bawah.
terus ganti orang, dipencet lagi, direkam lagi, geser dan terusnya, sehingga ini ada rollnya bisa berputar. Ada yang isinya 24, ada yang 36 gambar di sini ya. Nah, setelah 36, 24 sudah terisi semua, baru film ini digulung, dibawa ke studio film. Di studio film, foto-foto tadi cetak di kertas. Namanya cuci cetak, ya, cuci cetak. Kalau sekarang juga sama, kalau kalian ingin mencetak bisa menggunakan printer atau ke tukang cuci cetak di studio film yang lebih bagus hasilnya karena ada kertas film khusus untuk mencetak foto. Kalau zaman sekarang tinggal bawa HP-nya, gambar dari HP ditransfer ke komputer ke tukang cetak, maka tukang cetaknya akan mencetak gambar yang ada di HP-nya. Ya, kalau zaman dulu menggunakan itu. Nah, kalau film ini fungsinya untuk menangkap bayangan nyata dan menyimpannya yang akan dicetak pada kertas. Nah, proses pencetakannya ini berlangsung di studio cuci cetak. Ya, tadi sudah dijelaskan. Ya, ini kalian mengenal alat perekam situasi atau perekam momen-momen yang bersejarah zaman dulu menggunakan kamera atau alat potret. Nah, kita lanjutkan. Kalau tadi loop sudah, kamera sudah, sekarang mikroskop. Kamu tahu pernah gunakan mikroskop? Apa fungsi mikroskop? Mikroskop ini terdiri dari satu lensa okuler. Lensa okuler itu ada di atas, adalah lensa yang langsung berhubungan dengan mata. Jadi kalau melihat menggunakan mikroskop, jadi mata kamu ngintip ada lubang, di sini ada lensanya. Kemudian di sini ada lensa lagi yang ada berhubungan dengan objek benda. Nah, di sini ada preparat dari kaca. Jadi air yang akan kita amati, di dalam air itu ada apanya, maka air itu diteteskan pada kaca. Ini namanya kaca gelas ya, gelas kaca. Terus kemudian ini mejanya taruh di meja. Terus kemudian mejanya ini ada lubang. Lubang ini untuk masuknya cahaya, ada sumber cahaya. Nah, sumber cahaya ini bisa menggunakan lampu, bisa menggunakan cermin. Cermin yang digunakan sebenarnya cermin cekung, karena cermin cekung sifatnya mengumpulkan sinar. Ya. Bisa menggunakan cermin cekung, bisa menggunakan lampu. Jadi benda-benda ini harus tembus oleh cahaya, kemudian ini oleh lensa objektif, ini diperbesar, kemudian oleh lensa okuler diperbesar. Jadi diperbesar dua kali. Diperbesar pertama oleh lensa objektif, diperbesar berikutnya adalah lensa okuler. Ya. Ini bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif berupa bayangan nyata. Ya. Terbalik, nyata, terbalik, diperbesar. Nah, oleh lensa okuler ini sebagai loop nanti ya, diperbesar sebagai loop. Kita lanjutkan. Nah, ini mikroskop, ada yang model seperti ini. Saya ulangi lagi. Mikroskop gunanya untuk melihat benda-benda renik, benda-benda yang sangat kecil. Kalau loop tadi jauh, kalau loop itu masih agak besar. Kalau mikroskop ini benda-benda renik yang sangat kecil ya. Terdiri dari dua lensa, yaitu lensa cembung, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Jadi dua-duanya lensa cembung ya. Lensa objektif tadi lensa, nah ini yang bawah ini namanya lensa objektif, lensa okuler yang atas ini. Ya, benda yang diamati berada di ruang 2 lensa objektif. Jadi ini lensa objektifnya harus diletakkan di ruang 2. Mengenai ruang-ruang lensa sudah diajarkan pada pertemuan sebelumnya. Ya. Bagaimana pembentukan bayangan yang terjadi pada mikroskop? Ya, nanti akan dijelaskan. Terus lensa objektif yang mana? Ini lensa objektif. Kemudian ini adalah lensa okuler. Kemudian ini benda yang diamati. Nanti namanya benda yang diamati diletakkan di preparat dari kaca. Namanya ya. Preparat itu diletakkan di kaca. Terus kemudian kaca itu nanti dijepit, ada penjepitnya, jepit di meja, ya. Nah, kemudian ini ada lubangnya, untuk ini harus tembus cahaya menggunakan cermin cekung,
Jadi untuk ini namanya mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya artinya untuk melihat ini harus menggunakan cahaya. Cahaya yang diperoleh bisa memantulkan menggunakan cermin, bisa menggunakan lampu. Ya, ini cahaya masuk, pantulkan ke sana, menembus benda, masuk ke lensa objektif, nanti diperbesar lagi 2 kali oleh lensa okuler. Ya, meja benda, kemudian, nah makrometer. Makrometer ini digunakan untuk menaikkan, menurunkan lensa yang okuler ini sehingga mendapatkan jarak yang menghasilkan bayangannya menjadi lebih jelas. Ya, perbesaran dengan bayangan ini namanya makrometer. Kalau sudah dapat bayangan, baru kemudian dikoreksi lagi menggunakan mikrometer. Ini skrup yang kecil, ini skrup yang besar. Sama ini untuk memperjelas gambar. Jadi orang yang ngintip di sini pada lensa okulernya, kemudian nanti dinaikkan, diturunkan supaya terdapat kelihatan bayangannya. Sehingga bisa nanti dihitung berapa jarak yang ideal untuk dari lensa okuler dengan lensa objektif itu jaraknya berapa, nanti ada rumusnya untuk mendapatkan perbesaran yang maksimal. Ya, nanti akan dijelaskan. Tabung lensa gunanya untuk menempatkan lensa-lensa ini. Ya, ini tabungnya bisa dinaikkan, bisa diturunkan ya. Kita lanjutkan pembentukan bayangan. Nah, ini sekarang bagaimana pembentukan bayangan pada mikroskop. Ya. Jadi benda yang diamati harus diletakkan di ruang 2 lensa objektif. Ruang 2 itu di mana? Ini O, ini F1, ini 2 F1. Berarti ini ruang 1, ini ruang 2, ini ruang 3, ini ruang 4. Nah, bayangannya nanti ada di ruang 3. Ya, ada ini ruang benda, ini ada ruang bayangan, ya. Nah, menggunakan sinar istimewa. Sinar datang sejajar sumbu utama, kena lensa, dibiaskan atau dibelokkan menuju titik fokus. Sinar yang ketiga, sinar yang melewati pusat lensa tidak dibelokkan tapi dibablaskan. Nah, kemudian dicari perpotongannya. Mana perpotongannya? Oh, di sini berarti ini letak bayangan. Nah, seperti ini bayangannya. Jadi ini benda oleh lensa cembung objektif diperbesar. Nah, sifatnya apa? Sifatnya adalah ini nyata, terbalik, diperbesar. Nah, benda ini, oleh lensa okuler ini berfungsi sebagai loop. Ya, sebagai loop. Kalau ingin mengamatinya lebih tahan lama, maka ini digeser okulernya, digeser sehingga bendanya berada di titik fokus, maka bisa tahan lama, berjam-jam bisa mengamati. Tapi perbesarannya minimum. Tapi kalau ingin mendapatkan perbesaran maksimum, ini harus diletakkan di ruang 1 dari lensa okuler. Sehingga menggunakan ya nyata terbalik diperbesar ini, kemudian dilukis lagi, sinar datang sejajar utama, dibiaskan menuju titik fokus. Terus kalau diperpanjang ke belakang. Kemudian sinar yang ketiga, sinar yang datang melewati pusat lensa, dibablaskan. Di depan jelas ini tidak terjadi perpotongan. Untuk mengetahui letaknya, maka ini diperpanjang. Baru, diperpanjang ke belakang. Baru disinilah letak perpotongan, ditarik tegak lurus. Nah, inilah hasil perbesaran bayangan setelah diperbesar yang kedua. Ini bendanya diperbesar pertama oleh lensa objektif, diperbesar kedua oleh lensa okuler, ini yang berfungsi sebagai loop. Sifatnya apa ini sini? Sifatnya tentunya adalah bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler adalah sifatnya maya karena benda dengan bayangannya satu pihak atau hasil perpotongan perpanjangan sinar bias. Terbalik dari bendanya kan tegak di sini, maka bayangannya terbalik dan diperbesar. Perbesarannya 2 kali.
Nah, nanti bisa dihitung berapa jarak antara objektif dengan okulernya ini supaya mendapatkan perbesaran yang maksimal. Nah ini perbesaran mikroskop. Karena perbesaran mikroskop itu diperbesar 2 kali, maka rumusnya adalah M objektif dikalikan perbesaran lensa okuler. Ya, karena lensa okuler mikroskop sebagai loop, maka perbesaran mikroskop dirumuskan sebagai berikut. M mikroskop, ya perbesaran totalnya itu M objektif dikalikan M okuler, ini perbesaran totalnya. Sedangkan karena sebagai loop, kalau ini tidak berakomodasi, maka rumusnya tadi loop adalah jarak baca normal dibagi oleh jarak fokus lensa okuler. Ini rumusnya. Ini untuk mata yang tidak berakomodasi. Nah, kamu tahu perbesaran itu rumusnya SI objektif dibagi SI okuler. Oh ya, objektif ya, SI dibagi SO objektif. Ya. Perbesaran objektif adalah SI per SO, tapi masih lensa objektif. Apa lensa objektif? Lensa yang berhadapan langsung dengan benda. Ya. SI, jadi M objektif itu adalah SI per SO, tapi objektif dikalikan SN jarak baca normal dibagi dengan jarak fokus okuler. Ya, jadi rumusnya bisa yang atas, bisa yang bawah. Yang bawah ini adalah penguraian dari yang atas. Ya. Nah itu tadi kalau mata tidak berakomodasi. Perbesaran mikroskop, perbesaran total mikroskop untuk mata tidak berakomodasi atau bendanya berada di titik fokus. Ya. Agar mata berakomodasi maksimum, maka jarak lensa objektif dan lensa okuler bisa dicari dengan rumus. Nah, D ini jarak antara lensa objektif dengan okulernya berapa jaraknya? Nah, jaraknya adalah SI objek ditambah S okuler, jarak benda okuler. Jarak bayangan objektif ditambah jarak benda okuler. Jarak bayangan objektif. Nah, jarak bayangan okuler dirumuskan ini SN kali F objektif per SN kali F okuler. Ya, ini rumusnya. Ini untuk apa? Agar mata berakomodasi maksimum. Jadi rumusnya SI objektif ditambah jarak baca normal kali fokus objektif per jarak normal kali fokus okuler. Kalau yang tidak berakomodasi tadi rumusnya ini ya. Ini menggunakan tanda mutlak. Apa artinya tanda mutlak? Kalau nanti dalam berhitungnya F-nya ketemu negatif, maka dianggap positif semuanya. Misalkan SN-nya positif, F-nya positif. Kalau misalkan ini cacat negatif ya, negatif. Menggunakan kacamata negatif, maka ini dianggap positif. Ini namanya cara bacanya adalah harga mutlak. Apa artinya harga mutlak? Kalau negatif dianggap positif. Ya. Sama SN per F okuler tapi menggunakan jarak baca normal. M-nya diganti dengan SI per SO. Ya. Untuk mata tidak berakomodasi. Jadi jarak lensa objektif dengan okuler mata tidak berakomodasi. Di sini adalah D sama dengan jarak bayangan lensa objektif ditambah jarak fokus lensa okuler. Jarak lensa objektif dan okuler adalah jarak bayangan lensa objektif ditambah jarak fokus lensa okuler. Ya. Terus contoh soal. Mikroskop diketahui perbesaran lensa objektifnya 10 kali dan perbesaran okulernya 40 kali. Jika benda ukurannya 2 mm maka mikroskop ukurannya jadi berapa? Nah, diketahui M objektif 10, M okuler penyakan HI atau bayangan. Perbesaran mikrofokalnya adalah dikalikan sehingga 10 kali 40 400 kali. Perbesaran akhirnya 400, bendanya 2 mili.
kali 400, berarti benda yang 2 mili nampak seperti 800 mili, seolah-olah 800 mili, jadi jauh lebih besar. Ini yang kecil ini menjadi sangat besar, ya. Jadi ukurannya yang nampak pada mikroskop menjadi 800 mili, kalau jadikan senti kurang lebih ini dibagi 10 berarti 80 cm. Ini 80 cm, ya. Kalau jadikan senti ini dibagi 10 menjadi 80 cm. Benda yang 2 mili seperti 80 cm. Maka ini mikroskop gunanya untuk memperbesar. Contoh soal yang kedua. Seorang mata normal mengamati benda menggunakan dengan perbesaran lensa objektif 12 kali. Benda panjangnya 1 mili diletakkan pada jarak 20 mili dari lensa objektif. Berarti ini SO, jarak bendanya 20, ya. Kemudian jarak fokus okulernya 1 cm. Tentukan perbesaran mikroskopnya. Ya, perbesaran mikroskopnya ada berapa? Perbesaran mikroskopnya. Yang kedua, jarak lensa objektif dengan lensa okuler. Ya. Jika mata tidak berakomodasi, berapa jaraknya? Kalau yang berakomodasi maksimum, berapa jaraknya? Maka jawabannya, penyelesaiannya adalah diketahui mata normal SN-nya adalah 25 cm. Ini dihafalkan ya. SN itu jarak baca normal untuk orang dewasa 25 cm. M objektifnya udah diketahui 12 kali. Tinggi bendanya, AO-nya 1 mili. Jarak bendanya S objek adalah 20 mili atau sama dengan 2 cm, perjadikan cm dibagi 10 menjadi 2 cm. F okulernya 1 cm. Ditanyakan perbesaran mikroskopnya berapa. Jarak antara kedua lensa dengan tidak berakomodasi. Jarak kedua lensa dengan berakomodasi maksimum. Jawabnya M mikroskop adalah M mik, ya. Ini adalah untuk yang tidak berakomodasi. Sehingga 12, ya, 12 kali 25 per 1 cm. Ya, sehingga hasilnya 12 kali 5, 300 kali. Ya, perbesarannya 300 kali. Coba kita lihat benar enggak rumus yang depan tadi. Untuk mata yang tidak berakomodasi, ya, bahwa, ya betul, M objek dikalikan, ya, betul, ya, dikalikan bukan ditambah, ya, sehingga M objeknya 400 kali, tadi sudah, benda 800, contoh yang kedua, ya, sehingga 12, SN-nya 25 dibagi fokusnya 1, jadi 12 300 kali. Perbesarannya 300 kali. Kalau mata tidak berakomodasi. Kemudian jarak lensa pada saat, nah itu tadi perbesarannya. Sekarang jarak lensanya D. D-nya berapa? Rumusnya adalah SI objektif tambah F okuler. Mencari SI objektif dulu bagi rumusnya, yaitu M sama dengan SI objektif dibagi SO objektif. Misalkan ini 6, ini 3, berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kalau ditanyakan SI 6, berarti 3 kali 2, berarti M kali SO objek. Kalau tanyakan SI objektif, berarti M kali SO objektif. Ya, sehingga SI-nya M-nya 12, jarak objektifnya 2, berarti 24 cm, jarak bayangannya objektif. Berarti jarak dua lensa adalah SI objektif ditambah F okuler. SI objektifnya adalah 24, F okulernya adalah 1 cm. Jadi jarak dua lensa tadi adalah 25 cm. Nah, yang B, jarak lensa pada saat mata berakomodasi. Jadi rumusnya sama, tapi di sini, nah ini S okulernya SN ditambah kali F
objektif Sn kali F dibagi Sn kali F okuler. Mencari F objektif dulu. Caranya adalah seper F objektif sama dengan seper SO objektif ditambah seper SI objektif. Jadi 1/2 ditambah 1/24. Nah, 2 dengan 24 KPK-nya ngambil 24. Kalau sudah ketemu 24, 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 kali 1 ketemunya 12. Sehingga 12/24. 12/24 itu sama nilainya dengan 1/2. Sama-sama dibagi 12. Ini dibagi 12 ketemunya 1. Ini dibagi 12 ketemunya 2. Nilainya sama, hanya wujudnya berbeda. Kalau di sini 24 tetap 24, 1/24. Kalau yang bawah ini sudah sama, baru yang atas boleh dijumlahkan. Jadi 12 plus 1/24. 12 tambah 1, 13/24. Itu masih 1/F objektif. 1/F objektif adalah 13/24. Ini harus dibalik menjadi F objektif per 1. Kalau ini dibalik, maka ini juga harus dibalik menjadi 24/13. Jadi F objektif dibagi 1 ya F objektif. 24 dibagi 13, 1,86. Jadi jarak fokus objektifnya adalah 1,86 cm. Baru pakai rumus D-nya. D-nya adalah S objektif ditambah Sn kali F objektif plus Sn SI objektif ketemunya tadi adalah 24. Nih, SI objektif ketemunya 24 di sini. Ditambah Sn plus F objektif. Sn-nya 25, F objektifnya baru dicari ketemunya 1,86 per Sn tambah F okuler. Sn-nya 25, F okulernya adalah 1. Sehingga di sini 24. Ini kali ini ketemunya 46,5. Ini kali ini ketemunya 25. Jadi ini dibagi dulu. Di 24, ini hasil bagi dari ini adalah 1,86. Jadi 24 ditambah 1,86. Jadi 25,86. Jadi untuk berakomodasi maksimum, jarak antara lensa objektif dengan okulernya adalah 25,86. Ya, jarak lensa okulernya adalah 25,86. Ini cara-caranya. Nah, latihan soalnya. Kerjakan seperti contohnya, kerjakan dulu di buku latihan kamu ya. Kalau tidak paham, lihat contohnya lagi, dibuka lagi, nanti PowerPoint-nya akan dibagikan. Nah, tadi untuk mikroskop. Sekarang teropong. Teropong ini adalah teropong cahaya. Teropong bias ini mengamati benda-benda di langit. Nah, cahaya dari benda-benda di langit, dia akan ditangkap oleh ini lensanya, lensa objektif, maka akan di titik fokus ini akan dibentuk bayangan. Bayangannya adalah bayangan nyata dari benda yang jauh. Nah, ini bintangnya ada di sini, nyata. Nah, oleh lensa okulernya ini diperbesar lagi, ini sebagai loop. Sehingga bintang yang tadinya kecil di langit yang jauh akan nampak lebih besar karena lensa okulernya berfungsi sebagai loop. Ya. Dan seterusnya. Ini cara kerja teropong bias untuk mengamati bintang-bintang di langit. Nah, ini cara pembentukan bayangannya. Jadi benda yang datang dari langit dianggap datang sejajar, masuk lensa objektif, dibentuk bayangan pada titik fokus, kemudian oleh lensa okulernya sebagai loop ini diperbesar. Ya, diperbesar sehingga menghasilkan bayangan, sehingga bintang-bintang yang langit yang jauh akan nampak lebih besar dan lebih jelas. Ini pembentukan bayangan atau bintang atau kendaraan atau yang benda-benda yang jauh. Kalau misalkan ini lilin yang jauh sono, maka lilinnya akan kelihatan lebih jelas. Ini lilin tetangga yang jauhnya 1 km dari rumahmu, kan dia dari apartemen lihatnya.
Nah, ini teropong pantul. Kalau teropong pantul ini sama teleskop pantul. Nah, ini lensa okulernya. Sinar yang datang masuk ke dalam teropong. Ini lensanya lensa cembung juga. Kemudian oleh cermin datar dibelokkan tegak lurus. Jadi cermin datar ini sebagai pembelok jalannya sinar. Kemudian oleh lensa okuler ini diperbesar. Ya, bayangan nyata dari benda-benda yang jauh. Ya, saya dari benda yang jauh. Oh, bendanya dari sana, bendanya dari sana. Set. Kemudian dipantulkan oleh cermin di sini, teleskop pantul ya. Oleh cermin, kemudian cermin cekung di sini, cermin cekung, kemudian dipantulkan oleh cermin datar baru masuk. Halo? Ya, kita lanjutkan. Jadi ini adalah cermin pantul, teleskop pantul ini menggunakan cermin cekung untuk menampung bintang-bintang di langit di sana menggunakan cermin cekung, kemudian difokuskan pada satu titik, kemudian dibelokkan oleh cermin datar, baru diperbesar lagi oleh lensa objektif. Ya, lensa okuler. Lensa okuler itu lensa yang berhubungan dengan mata. Nah, lensa objektifnya ada di sini. Lensa okulernya berhubungan dengan mata. Ya, kiranya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dikerjakan itu tugas GF-nya.